Itulah kamar pengantin Edwin dan Lia yang baru beberapa minggu ini menikah. Kamar itu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Apa cerita mereka tentang malam pertamanya? Oh, dia persiapannya sebelum waktu abis kita salam-salaman, dia body language dulu. Senam. Body language nggak ada persiapan apa-apa. Dia Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, berbeda dari dandanan biasanya, Sabtu 24 Juni lalu penampilan penyanyi Melly Goeslaw terlihat wajar. Tidak ada rambut warna-warni atau alis yang berwarna pink atau ungu. Karena pada hari itu Melly Goeslaw dan suaminya Anto Hoed mengadakan selamatan 7 bulanan untuk anak dalam kandungan Melly saat ini. Ternyata Melly yang suka nyentrek itu bisa juga mengikuti upacara adat yang dianggap sakral. Ini lagu pertama untukmu sayang. Begitulah Melly saat mengikuti acara 7 bulanan. Tetapi dasar Melly dan Anto Hoed yang suka nyentrik, saat diwawancara toh Melly tetap mengenakan kacamata berwarna merah. Nah pemirsa, kembali ke masalah acara 7 bulanan, Melly dan Anto memberikan souvenir sebuah kaset yang berisikan lagu ciptaannya yang dipersembahkan bagi anak yang sedang dikandungnya. Sebenarnya intinya kita pengen berbagi kebahagiaan sama teman-teman yang udah datang gitu. Jadi terima kasih gitu udah datang. Kan tambah banyak yang datang berarti tambah banyak doanya kan ya. Terus ya berbagi kebahagiaan aja, ini lagu pertama buat anak saya, tapi bukan untuk dikomersilkan gitu. Melly memberi judul lagu untuk anaknya itu lagu pertama. Dari manakah Melly memperoleh ide lagu itu? Idenya dari souvenir sebenarnya. Awalnya souvenir, tapi tadinya mau bikin sajak-sajak yang Melly yang dari dulu sekali. Mau dibundel, tapi pas lagi repot, rubahnya lagi ada renovasi, terus puisi itu nggak tahu ditaruh di mana gitu, nggak ketemu. Tapi malah setelah jadi lagunya malah ketemu puisinya. Jadi emang kita nggak boleh kasih puisi, kita emang mesti bikin lagu gitu. Selama kehamilan Melly, adakah yang berubah dari Anto? Tambah ganteng. Cuma perubahan sifat juga saya kira ada lah, tambah hari tambah capek untuk marah, tambah capek untuk emosi. Makin diredam ya. Apalagi nanti kalau punya anak pasti kan macem-macem. Nah itu mesti tahan tuh. Selama kehamilannya, Melly tetap saja sering tampil nyentrik. Apa komentar Anto tentang Melly itu? Santai aja, saya sih nggak masalahin itu. Yang penting kan bukan itu, yang penting kita sama-sama tahu bahwa kita punya tanggung jawab, itu aja. Sejauh ini apa saja persiapan yang telah dilakukan Melly dan Anto untuk menyambut kehadiran sang anak? Kita siapin kamar aja sementara. Siapin kamar, terus udah paling habis ini baru boleh belanjanya kan. Baru setelah 7 bulan kita baru boleh. Karena nggak baik juga mendahului, kita kan nggak tahu apa yang di atas mau ya. Dan memang ada benernya sih, saya kira begitu. Tapi paling nggak kalau kamar tuh disiapkan karena mesti dibersihkan, dibangun gitu kan. Banyak peristiwa penting yang telah dialami dan ditemui oleh tim Cek dan Dicek dari dunia selebriti. Tentu saja hal ini menimbulkan kesan dan makna tersendiri. Nah pemirsa, berikut ini kita akan simak beberapa potongan gambar menarik hasil rekaman kameramen Cek dan Dicek tentang pola tingkah selebriti yang terekam secara tidak sengaja. Mungkin semua itu bisa membuat Anda tertawa atau malah sebaliknya mengerutkan dahi. Pemirsa, kedatangan Nadia Tagalung, model dan juga mantan VJ MTV Asia itu ke Indonesia selalu menjadi perhatian wartawan. Seperti yang terjadi di malam penobatan salah satu model terbaru iklan produk sabun yang dibintanginya. Waktu itu Nadia dikejar-kejar wartawan. Sambil berjalan menuju mobilnya, Nadia menjawab pertanyaan wartawan. Begitu antusiasnya Nadia menjawab pertanyaan wartawan, sampai-sampai ia tidak menyadari kalau ia sebenarnya salah naik mobil. Nadia hampir saja naik mobil Panther merah yang diparkir di depan hotel yang disangka mobil pribadinya. Padahal mobil pribadi Nadia adalah sebuah sedan. Kok bisa ya Panther ketukar sedan?
Gambar menarik lainnya diambil saat Gubernur DKI Jakarta Sutioso menghadiri acara penyuluhan narkoba yang diselenggarakan oleh sebuah LSM di Bengkel Night Park tahun 1999 lalu. Ketika itu Sutioso yang datang bersama istrinya ternyata sedang berulang tahun. Panitia pun memberi ucapan selamat sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Semua yang hadir menyanyi dan bertepuk tangan sambil berdiri. Tetapi sang istri justru duduk dan berdiam diri saja di samping Sutioso. Sutioso tentu saja merasa tidak enak. Diam-diam Gubernur DKI ini mencolek sang istri untuk ikut bertepuk tangan dan menyanyi. Lagi marah sama bapak ya, Bu? Pemirsa, ada pula gambar yang tidak layak dilihat di muka umum dilakukan oleh Hari Mukti terhadap istrinya Yulianti. Setelah mengikuti proses persidangan perceraiannya di Pengadilan Agama Cibadak, Sukabumi, Hari dihadang wartawan saat keluar dari ruang pengadilan. Dan di hadapan sejumlah wartawan dan fotografer, tiba-tiba saja Hari mencium Yulianti dengan paksa. Sang istri sempat kaget dan memberontak dengan wajah malu. Waduh Kang Hari, Pak Ustadz kok kelakuannya kayak penyanyi rock sih? Pemirsa, Anda masih menyaksikan tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Pembawa acara Edwin Superbejo baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Lia beberapa waktu lalu. Sama seperti penampilannya saat membawakan acara, Edwin pun dengan kocak menceritakan rahasia malam pertamanya bersama sang istri. Pemirsa, malam pertama bagi setiap pengantin baru tentu saja merupakan saat yang ditunggu-tunggu, meski juga menjadi saat yang cukup mendebarkan. Hal itulah yang dirasakan oleh Edwin dan Lia saat menjelang malam pertamanya seusai menikah awal Juni lalu. Bagaimana Edwin Superbejo yang dikenal suka melucu itu melewati malam pertamanya? Cek dan Dicek akan menyingkap rahasia di kamar pengantin pasangan ini. Itulah kamar pengantin Edwin dan Lia yang baru beberapa minggu ini menikah. Kamar itu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Apa cerita mereka tentang malam pertamanya? Oh, dia persiapannya sebelum waktu abis kita salam-salaman dia body language dulu. Senam. Body language nggak ada persiapan apa-apa. Nah, dia udah pasrah gitu pas. Ya palingan persiapannya tuh yang gue lihat kemarin Lia itu sih persiapannya sebelum kawin itu nggak tahu ya, dia kan pakai adat Sunda. Yang jelas dia itu udah dipingit hampir sebulan nggak pernah ketemu. Jadi bisa bayangkan kalau Anda berpacaran sebulan nggak ketemu tapi udah mau kawin. Nah itu persiapannya tuh ya benar-benar gimana ya, persiapan batin pertama, mental batin udah diuji banget di situ supaya saat itu menggebu-gebu. Walaupun dalam keadaan capek. Malam pertama bagi pasangan suami istri akan selalu menjadi kenangan tidak terlupakan. Berbagai perasaan bisa berkecamuk saat memasuki peristiwa itu. Acara gua itu sore akhirnya jam 6. Terus kita ngobrol-ngobrol di sini sama panitia sampai jam berapa tuh ya? Jam 10 ya. Kita belum masuk kamar gitu kan, masih nggak tahu ya, emang secara psikologi gitu ya, orang kalau misalnya gua masuk kamar itu pada ngelirik semua. Ngapain nih? Nah itu yang salah bukan gue yang kawin, yang ngelirik itu. Aduh, kayak gak pernah kawin itu orang yang lirik. Terus terus ya udah akhirnya gue masuk. Lia masuk sebentar keluar lagi. Paling cuman yang apa? Keluar lagi. Wah, apaan nih? Udah lihat jam. Jadi bongkar semua, jangan dong. Banyak yang bilang saat pacaran yang diketahui adalah hal-hal yang bagus saja. Tetapi setelah menikah, maka semua kebiasaan jelek atau bagus pasti ketahuan. Dan inilah komentar Edwin dan Lia tentang kebiasaan pasangannya. Iya, Edwin kalau tidur ini apa namanya, dia udah berisik banget ya, terus ngerasak gerusuk tidurnya gitu kan. Terus kalau tidur melukin, kalau nggak ada Lia pasti nyariin gitu. Asal tangannya kepegang dia baru tidur gitu.
Ada yang Iya. kesentuh lah pokoknya, ada yang kesentuh gue baru bisa gitu. Kalau enggak berusaha nyari kakinya pakai pagi gitu loh. Mana? Oh ada, ya udah. Masa asal nyentuh aja. Kadang suka membelakang-belakangi gitu loh. Asal nyentuh, pantat sama pantat. Lalu apa kebiasaan mereka saat bangun tidur? Bangun tidur, Kentut dulu. itu udah biasa deh. Kentut tuh, itu udah pasti tiap melek mata dut gitu. Dari bawah aja udah kedengeran Pak. Kayak ini udah bangun.